Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Kusuma dengan nomor 105 1282 32852 dari kelas L2. Jadi di sini saya akan menjelaskan cara melakukan pengolahan diagram TS menggunakan Ocean Data View dan menjelaskan bagaimana pola karakteristik perairan pada wilayah yang ingin saya kaji. Di sini saya akan mengkaji wilayah Indonesia bagian timur berada tepatnya di Pulau Kaledupa yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang suhu potensial temperatur dan salinitas dalam suatu perairan. Diagram ini digunakan dalam oceanografi untuk menganalisis karakteristik massa air di berbagai kedalaman dan memahami pola sirkulasi laut. Pada diagram TS, sumbu horizontal mewakili salinitas dalam satuan PSU atau Practical Salinity Units, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan suhu potensial dalam derajat Celcius. Data dalam diagram biasanya dihasilkan dari pengukuran di berbagai kedalaman menggunakan alat seperti CTD. Tapi di sini saya akan menggunakan data yang berasal dari website WOA. Kemudian, diagram TS membantu dalam identifikasi lapisan air seperti permukaan yang lebih hangat dan berasin, yang menunjukkan perubahan suhu signifikan, serta lapisan dalam yang lebih stabil dengan suhu rendah dan salinitas tinggi. Selain itu, diagram TS juga berguna untuk melacak pergerakan massa air dari berbagai sumber seperti pengaruh arus laut, upwelling, atau pencapaian vertikal di kolom air. Di sini langsung saja kita buka file data yang telah kita unduh dari WOA. Kemudian di sini kita buka juga Ocean Data View. Di sini kalian pilih menggabungkan saja. Setelah itu, data dari WOA kita drag ke Ocean Data View. Apabila sudah muncul tampilan seperti ini, kita klik View, lalu kita klik Layout Templates, dan kita pilih One Section Window. Setelah itu, jangan lupa zoom untuk wilayah kajian yang ingin dipilih. Di sini saya menggunakan Pulau Kaledupa yang terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara pada Indonesia bagian timur. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita klik kanan pada gambar surface, lalu kita pilih Properties. Pada data, sini kita ubah axis menjadi salinity, lalu untuk y-axisnya itu kita ubah menjadi potensial temperatur. Setelah itu diklik OK. Lalu pada peta kita klik kanan lagi dan kita pilih ekstrak. Kemudian kita pilih isopic null. Lalu jangan lupa kita centang draw-nya dan kita klik OK. Nah, ini merupakan diagram TS yang telah kita buat. Pada gambar ini, sumbu horizontal mewakili salinitas dalam satuan PSU, sedangkan sumbu vertikal mewakilkan suhu dalam derajat Celcius. Nah, diagram TS atau temperatur salinity pada gambar menunjukkan hubungan antara potensial dan salinitas di perairan sekitar Pulau Kaledupa. Dari grafik terlihat bahwa lapisan permukaan, yaitu yang berada di 0-50 meter, memiliki suhu tinggi sekitar 27 derajat Celcius dan salinitas yang relatif rendah sekitar 34,1 PSU, yang menunjukkan adanya pengaruh pencampuran dengan atmosfer dan kemungkinan curah hujan pada lapisan atas. Untuk pada lapisan tengah yang berada di daerah 50-200 meter, terjadi penurunan suhu yang cukup signifikan, sehingga sekitar 25 derajat, yang pada perairan, suhu berbanding terbalik dengan kedalaman, di mana semakin dalam perairan maka suhu akan semakin menurun. Setelah itu, untuk salinitas menunjukkan semakin dalam perairan maka tingkat salinitas akan semakin tinggi. Untuk pola perpindahan massa air di wilayah Pulau Kaledupa pada Provinsi Sulawesi Tenggara dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu terutama arus lintas Indonesia atau ARLINDO yang mengalir dari Samudra Pasifik ke Samudra Hindia.
Air lindo membawa massa air dengan karakteristik suhu dan salinitas yang berbeda, di mana air dari Pasifik cenderung lebih hangat dan kurang asin dibandingkan dengan air dari Hindia yang lebih dingin dan lebih asin. Selain itu, pola angin musiman juga berperan penting. Itu pada musim timur, dari bulan Juni sampai Agustus, angin monsun timur dapat menyebabkan upwelling yang membawa air yang lebih dingin dan asin ke permukaan, lalu meningkatkan produktivitas perairan. Sebaliknya, pada musim barat, dari bulan Desember hingga Februari, arus lebih banyak membawa air hangat dari Pasifik, yang menyebabkan peningkatan suhu dan penurunan salinitas di lapisan permukaan. Keberadaan termoklin yang jelas dalam diagram TS menunjukkan adanya stratifikasi air yang menghambat percampuran vertikal, sehingga massa air permukaan dan dalam cenderung terpisah. Selain itu, pola upwelling dan downwelling yang terjadi secara musiman juga mempengaruhi distribusi suhu dan salinitas wilayah ini. Jadi secara keseluruhan, pola perpindahan massa air di perairan sekitar Pulau Kalidupa sangat dipengaruhi oleh dinamika air lindo, angin monsun, serta keberadaan termoklin yang membatasi pencampuran vertikal. Fenomena ini penting untuk memahami produktivitas perairan dan dinamika ekosistem laut di kawasan Pulau Kalidupa di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Celsius yang mengindikasi keberadaan termoklin sebagai zona transisi antara air permukaan yang lebih hangat dan lapisan yang lebih dingin atau lebih dalam. Sementara pada kedalaman lebih dari 200 meter, suhu terus menurun hingga sekitar 13 derajat Celcius, sedangkan salinitasnya meningkat mencapai sekitar 34,6 PSU, di mana menandakan keberadaan massa air yang lebih dalam dan lebih stabil. Nah, pada lapisan termoklin terjadi perubahan suhu yang signifikan karena merupakan zona transisi antara lapisan air permukaan dan lapisan air yang lebih dalam, sehingga pada diagram di sini ditunjukkan perubahan suhu yang sangat signifikan pada lapisan termoklin dan lapisan yang lebih dalam. Sekian video penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.